alhamdulillah. Gitu. Ini ada pola pikir nih, saya kasih tahu pola pikir. Pengen bahagia juga, harus benar pola pikirnya. Ya, ada pola pikir yang saya ceritakan. Jangan lupa ini diulang-ulang di tempat-tempat supaya paham. Lagi duduk naik mobil, melenyap di mobil melenyap, lagi melenyap pada firman. Allah berfirman, siapa orang yang berbuat kebaikan, siapa hamba-Ku yang berbuat kebaikan, kebaikan apa saja, maka Allah balas kebaikan itu di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita berbuat baik, Allah akan membalas perbuatan baik itu di dunia dan di akhirat. Di dunia sudah terasa, di akhirat apalagi. Dan siapa orang yang menjadikan orang lain berbuat baik karena wasilah kebaikan yang kita lakukan, maka Allah sempurnakan kebaikan. Jadi sempurnanya kebaikan kita kalau ada orang lain terbawa oleh kita. Kaget saya oleh, alhamdulillah, ini yang ngomong siapa ini waktu mulainya. Jadi bukan sembarangan tidur di mobil juga ini, karena dapat ilham. Cuma tidurnya ngimpi pada kerek, mimpi itu, mimpi yang saat ini. Saya nggak kawin. Saya ada pasti saya nanti kayak itu, siluman buaya gitu. Nah, begitu. Mana contohnya supaya paham? Saya bangun subuh tiap subuh, tapi istri kita belum bangun, atau dibalikin, istrinya bangun duluan, bapaknya tidur terus. Begitu bangun subuh, kata bapaknya, Bu, bangun Bu. Oh iya Pak, bangun. Hari kedua, Bu, bangun Bu, subuh. Ya Pak. Anaknya dibangunin, jangan bangun. Ya Pak, bangun. Besok, begitu 100 kali, pusing bapaknya. Atau mikir jangan dibangunin mulu, Bu. Bapaknya kesel, karena istrinya nggak mikir-mikir mesti dibangunin. Kalau nggak dibangunin, nggak bangun. Saya coba, saya bangun. Bener bangunnya jam 6. Jadi mesti dibangunin, baru bangun. Kalau kita punya istri seperti itu, lama-lama kesalahan. Itulah yang ditegur oleh Allah kepada saya di waktu melenyap di dalam mobil. Kata Allah, kalau aku memberikan kepada kamu seseorang bisa berbuat baik dengan kamu wasilahnya, maka Allah sempurnakan. Jadi sholat subuh kita bisa sempurna kalau ada orang bisa sholat subuh, wasilahnya kita. Kata Allah, setiap kebaikan aku balas. Tapi kebaikan orang yang terbawa oleh kita, itulah kesempurnaan Allah untuk kita. Alhamdulillah. Jadi kalau kita diberi kebaikan, membawa kebaikan, jangan pernah bosan. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya punya istri bisa bangun subuh kalau saya bangunin. Jadi nggak bosan walaupun sampai 20 tahun. Kalau kita suka gimana? Aduh, jangan sih mikir, jangan udah diundang ke bapak, jangan dibangunin. Kalau sampai doa, udah kita saja. Punya istri cerewet, ngomong dulu. Oh, kalau dia tidak cerewet dulu, jangan biarkan. Biar nanti sabar sampai di mana sabarnya. Maka orang yang disempurnakan amalnya, maka jadi wasilah manusia itu menjadi baik. Begitu. Ilmu jangan keliru. Ada orang berangkat manakiban, kalau mau lagi sampel berangkat. Soalnya mikir tuh beli motor sendiri berangkat, ini mau disampel. Harusnya gimana? Alhamdulillah saya berangkat manakiban, saya juga mengurusin orang yang manakiban. Jadi manakibannya berpahala dan disempurnakan. Makanya saya kalau ngajarin pikir keibuan kalau bisa alhamdulillah. Jadi saya dipanggil terus karena nggak bisa ikhwan. Kalau kita jadi mubarik semua, ya udah kalau semakin saya berniat aja ngomongin apa mantap. Itu alhamdulillah. Itu deh alam dari Allah. Alhamdulillah ya Rabbil diberi pemahaman oleh Allah. Jangan sampai salah. Itu alhamdulillah. Itu deh ada. Allah sayang kepada kita. Jadi kalau kita diberikan oleh Allah bisa berbuat baik, wasilahnya kebaikan orang,
harus bersyukur. Ada orang minta-minta ke rumah kita, Pak, minta-minta kan tiap hari, bapak lagi. Orang kasihnya cuma 500 rupiah, 500 rupiah aja diusir. Kasih aja 1000, nggak apa-apa. Sebulan cuma 30.000, lagi 1.000, doain. Kan dia modal dan ada musafir tengah pulang ke rumah dia. Berhenti besoknya nggak mampir di rumah kita amal lagi kan? Nggak amal lagi. Selesai sampai di situ rugi. Makanya jangan suka bikin kebaikan tergantung. Gitu ya. Jadi supaya kita semua jangan bosan berbuat baik dan jangan bosan kalau ada orang lain kebaikannya masih lanjut kita. Itu kalau bapak begini. Sekali lagi belajar. Ada lagi saya baca kemarin tulisan Abah Jaga dari istri dari Pak ada ini ucapan dari Abah Jaga, pasti dari Abah Halos. Kata Abah Halos, siapa yang melanggar takbir apa tidak bertanggung jawab dunia. Ada itu ya, jadi yang melanggar takbir. Saya begitu mendengar langsung dulu. Kata istri, Pak, kenapa langsung diam kalau ngomong? Bapak nggak baca, saya baca. Abah Jaga mengatakan orang yang melanggar takbir tidak dipertanggungjawabkan oleh saya punya merah. Saya berpikir, aduh, saya tiap hari melanggar takbir. Aduh, saya belum bisa melaksanakan takbir. Bagaimana? Saya ngomong ke istri saya, Bu, kita cuma bisa berdoa. Mudah-mudahan guru kita mau maafkan kita. Masih diurus, masih dipertanggungjawabkan. Padahal saya pelanggar takbir nomor 1. Gitu. Tapi rata-rata orang gimana? Dengerin. Yang melanggar takbir jujur aja. Mana kamu yang melanggar takbir? Emang yang ngomong kan melanggar? Hati-hati menyampaikan kalau guru. Yang melanggar takbir, yang ngomong kan salah satu. Ini mah enggak, saya sampaikan ini supaya kamu jangan melanggar takbir. Emang yang ngomong kan melanggar? Harus menyayangi orang yang mau mencimu. Udah bisa belum? Jangan benci kepada ulama yang sejaman. Siapa ulama sejaman? Kata Abah Halos, ulama sejaman itu ulama yang kita ngomong prakteknya belum. Siapa? Siapa orang yang kita ngomong prakteknya belum? Siapa? Yang selain semudi. Suka banyak ulama yang ngomong soal kusuk. Udah kusuk dulu yang ngomong. Belum. Sedekah harus ikhlas. Dia ikhlas belum? Sok sama kiai masuk ke mimbar Jumat. Apa katanya dalilnya? Mari kita tingkatkan takwa kita dengan takwa yang sebenarnya. Dia udah takwanya benar belum? Akhirnya belum. Udah ngajak orang dengan takwa yang sebenarnya. Takwa yang sebenarnya itu tauhid, mengamalkan zikir, makrifat, baru ada takwanya. Tauhid belum, baru mari. Udah ngajak orang, mari kita takwa dengan takwa yang sebenarnya. Rata-rata itu berbanding. Jangan meneliti mulut orang lain. Kayak hari kita teliti, kasih mahal tak, aduakan bullshit. Kalau aduakan bullshit saja. Bullshit satu awal, bullshit dua, kayak hari kita teliti ke orang. Jadi kita teliti bullshit dua. Itu asumsi pemahaman pribadi itu. Yang ikutnya mangga. Kalau masuk jadi bullshitnya berapa? Karena itu awal. Karena nanya ke Abah tak bisa malu. Jadi wakilnya kata Abah Halos, bukti nyata Abah membina Ikhwan. Membina Ikhwan itu Abah. Bukti nyata Abah membina Ikhwan. Abah angkat Fadil Taki untuk membina Ikhwan. Abah bilang begini, agunganya Abah guru kalau kasih aku semua sama Abah mah, Abah gimana? Bekasi, ada Arab di Jakarta, ada Soleh. Itu bukti nyata Abah membina Ikhwan dan mengangkat Fadil Taki yang ngomong begini untuk membina Ikhwan. Kalau saya mewakili
saya gelarnya apa? Ya pembina. Pembina yang diutus. Kalau utusan menteri namanya ya utusan menteri. Makanya dikatakan kalau lagi ambil itu baru wakil takdir. Kalau tidak lagi ambil sama ikhwan biasa seperti kita. Kalau kita ambil saya nama, hei, kemana lagi? Panggil nama, maaf ya saya panggil nama karena lagi nggak ambil. Kalau saya lagi ambil boleh saya panggil kiai Ciumangan. Sekarang agak luar biasa karena abang juga. Kalau lagi ambil panggil takdir, kalau lagi nggak ambil bukan panggil takdir. Datang Pak Camat. Pak Camat kalau di kecamatan lagi ngurusin rakyatnya namanya siapa? Kalau Pak Camat ketemu di mall di jalan-jalan namanya Pak Camat juga bukan orang biasa. Ada diribut. Kenapa kamu manggil Pak Camat di kantor camat sama di mall manggil juga? Kalau di kecamatan lagi menjalankan tugas sebagai camat. Kalau di mall bukan menjalankan tugas sebagai camat, tapi gelar Pak Camat tetap ada dalam dirinya. Wakil takdir waktu nakir namanya menjalankan tugas sebagai wakil takdir. Kalau lagi nggak nakir, tetap gelarnya wakil takdir. Makanya di fotonya juga wakil takdir lokasi. Makanya ada ruangan wakil takdir. Kalau yang masuk ke situ wakil takdir bukan. Wakil takdir dia pun lagi nggak nakir. Hanya miliar itu dulu diukur. Tidak ada dukung ini hanya abah. Sampai lulus bahasa Indonesia pun bisa. Atau abang mengenai wakil-wakil kebanyakan bisa apa begitu. Rasulullah siapa? Wakil Allah di dunia. Kata Syaikhul Qadir, akulah hujah Allah. Hujah Allah. Kamu bisa ngomong sama Allah, nggak bisa. Aku yang ngomongnya. Jadi kalau Syaikhul Qadir ngomong, itu ngomongan siapa? Omongan Allah. Itu Syaikhul Qadir lagi menjalankan tugas sebagai wali Allah. Kalau kita duduk di rumah, ya wali Allah juga gelarnya wali Allah. Jadi wakil takdir itu gelar dari Syekh Kursi sebagai pembantu khusus, staf khusus. Jadi kalau ketemu wakil takdir lagi nggak mungkin, tiba dia samain aja, itu gagal paham gitu. Wakil takdir ini kepada para wakil takdir silakan kemandosa makan. Jadi makan maaf ya saya bukan wakil takdir. Kenapa? Kalau tidak nanti harusnya begini. Musikum kepada Allah sebelum makan. Wa iya ya bila Allah. Itu kalau wakil takdir disuruh makan. Karena kita tidak tahu ada begitu beliau jadi kalau sekitar dia lahirkan siasa bola di mana? Bodoh-bodoh itu. Ruangan wakil takdir lagi takdir apa enggak? Wakil takdir makan, silakan para wakil takdir makan. Wakil takdir ngabling, wakil takdir ngumpul makan. Lagi takdir enggak? Katanya kalau lagi takdir cuma biasa, kenapa dibedain makannya? Kupikir di luar. Kalau tugasnya di waktu takdir, kalau lagi nggak tugas, tetap gelarnya wakil. Kata Abah, kalau ada orang menghormat Abah tapi tidak hormat kepada wakil Abah, itu sul adab. Kalau Abah angkat wakil takdir si A, Abah kayaknya kurang pantas. Ada orang datang ke Abah, kayaknya Abah gegabah sama wakil takdir. Kata Abah, kalau Abah gegabah akan kamu. Itu Abah ditanya dibalikin atau nyamper. Ya udah lepas langsung mati apa itu ya jadi apa kayak Ali kayaknya nggak pantas jadi wakil takdir. Kata ayah pun pada surat Allah tidak pantas jadi wakil takdir. Pada mana ayam kita pakai ya lagi guru gitu deh gini aja. Dan melihat pantas nggak pantas maunya guru pantas aja tuh. Tapi kata yang pengen itu jadi nggak pantas. Kalau yang nggak pengen mah semangat. Alidin. Orang yang menyalahkan orang lain, ciri di dalam hatinya itu ada kesombongan. Apa yang merasa lebih baik? Kalau orang dalam hatinya merasa lebih baik, tak perlu duduk sama orang.
Naliti, kalau kita manakiban, saya ngomong 1 jam, pulang manakiban dapat ilmu, tanda. Berarti kamu waktu manakiban tahu merendahkan diri, pasti ada ilmu yang masuk. Tapi kalau kita sombong, tidak mau tawadhu, merasa lebih, maka yang didengar adalah keburukan dari yang diucapkan. Saya lagi duduk, ketemu pelacur, pelacur kan dosanya sampai kabur. Perbuatannya dosa, perbuatannya hina, tapi orangnya dibenci jangan. Apa kata orang yang sore hatinya? Kasihan ya mereka, gak punya dikir, gak punya guru. Ya Allah, mudah-mudahan Allah turunkan taufik hidayah padanya, sehingga menjadi orang yang soleh. Kasihan ya, dosanya banyak, gimana kalau lagi melacur mati. Oh, itu hati jelek. Jadi ketemu pelacur gak benci. Tapi kalau hatinya kotor, merasa dirinya suci, dasar kamu kelakuan kayak hewan, mantap, gebukin. Ya, kayak abah, ada orang lagi berzina, abah langsung masuk sholat. Abah kenapa begitu murung? Abah tunggu, karena abah ini salah abah. Kenapa di Tasik ada yang berzina, yang salah abah? Kenapa abah gak bisa ngingetin dia? Tapi kalau orang yang hatinya merasa suci, tangkap, marah, bundulin, dia kapok. Kamu, saya dikasih ambil, itu berapa perempuan yang ditidurin? 18, kata gitu, bukan kata saya. Nah, saya juga nggak tahu ada yang kayak gimana. Benar dari awal hanya ramai. Pas mau buka di HP, udah nggak habis, sudah nggak ada orang itu sama pemerintah. Ini aku pakai nonton, ya alhamdulillah. Nanti kalau kita nonton kan, sudah. Benci jangan, benci sama perbuatannya, sama orangnya. Ini pola pikir saya ulang supaya paham, jangan suka mencela orang. Kenapa si Ariel itu berzina? Udah ganteng, duitnya banyak, tenar. Perempuan cantik kejar-kejar, kuat gak? Kalau kita kenapa enggak jadi berzina? Mukanya jelek, nggak terkenal, nggak punya duit, perempuan cakep jauh. Itu ada kesempatan, makanya kata Imam Ghazali, kalau ada perempuan yang mewah, kulitnya hitam, kulitnya gendut, giginya tongkos, matanya merah, rambutnya keriting kayak jin lewat. Kira-kira lihat kepalanya ngiler enggak? Maka orang yang terpaling dari pandangan yang buruk bukan termasuk orang yang jihad. Begitu yang lewatnya yang mulus, yang keren, pakai tengok doang, pakai rok pendek, lengan susunya kelihatan, palanya mulus. Pasti semua memalingkan muka. Itu namanya keren habis. Coba kamu dikasih muka ganteng kayak Ariel itu ganteng, wajah. Kita ngomong jangan saya lebih buruk daripada dia. Jangan buruk ya. Siapa buruk? DPR Bandung, mana yang di DPR yang korupsi? Oh, orang sosial, keluarganya semua jadi pejabat. Gubernur aku ada begitu, aku juga jadi gubernur pasti. Ponakannya, mamanya, uangnya itu kerja semua. Tidak lebih baik, makanya jangan aku lebih baik. Jangan suka mencela orang. Orang yang suka mencela orang itu dalam dirinya ada penyakit. Penyakit apa? Kesombongan. Makanya kata Allah, aku benci kepada orang sombong. Di mana rahmat manusia kesombongan sebesar nyamuk, haram masuk surga dunia. Sombong itu bukan kayak akhirnya jago main bola, bukan. Sombong itu dirinya merasa lebih dari orang, sehingga tidak mau menerima peringatan dan tidak mau menerima nasihat. Hati-hati uji malu. Ada pelacur, kenapa jadi pelacur? Oh, saya kurang ekonomi, saya terjerumus, saya kena musibah, kena masalah, saya sudah kurang tanggungan, pikirannya pendek jadi pelacur. Bukan belum tentu dia senang jadi pelacur, siapa tahu jadi karena kita paksa. Kita alhamdulillah ada tukang kamen lewat, komplain, masih muda, masih sehat, minta-minta.
bagus sama jelek dipanggil 2000 dan seperti itu. Seandainya mereka seperti kita, kerja dapat gaji, ikut talqin, zikir, punya guru awal-awal, guru yang hebat mendidik kita, mungkin nggak kita jadi meminta-minta. Kenapa mereka meminta-minta? Satu, pengangguran, dua, punya duit, iman lemah, zikir enggak, hidayah nggak dikasih sama Allah, guru nggak punya, mereka sesat jalan. Perlu dikasihani apa dicelah? Kalau orang yang syukur pasti kasihan. Ya Allah, ya Rabbi, seandainya Allah jadikan dia seperti saya, mungkin dia lebih baik daripada saya. Alhamdulillah. Makanya jangan iri sama orang jelek. Saya pikir tentang banyak, saya pikir dagang gak laku, tapi Cina duitnya banyak padahal Kristen. Ini mana nih Allah ini? Kalau saya jadi Allah besok sebut orang itu masih. Siapa yang jadi Allahnya? Allah mendidik kita supaya apa? Allah berfirman, di mana orang diberi oleh Allah urusan akhirat, kata Allah, syukuri, lebih syukur daripada apapun. Seandainya Allah jadikan kamu hidup di dunia, tangan yang busung dua-duanya, kau punya tangan. Kemudian kamu pun tidak punya kaki, kakinya tidak ada. Jadi kepala aja sama badan. Kemudian kamu tidak ada yang mulus, letak aja di pinggir jalan, jalannya guling-guling aja. Debu, permukaan, makan kalau nggak disuapin tak makan, orang nggak punya tangan punya kaki. Hidupnya menderita, hidupnya tidak berdaya, tapi Allah berikan dia hatinya ingat kepada aku. Kata Allah, haram pada hidup mengeluh penderitaan haram. Termasuk saya semua mengeluh. Sakit itu tidak apa, yang sakit lebih tinggi, itu menderita. Karena kuat apa? Kalau lagi sakit kan ayam pakai, kalau green, ayam pakai tidak apa-apa. Ada kalau green mantap, mesti tawaran umur. Nah ini kita mesti kalau kurang di mas saya, yang senyum sama. Karena nggak? Kalau ngerasa berarti saya dapat sukses. Kalau ini saya mampu ada sukses. Tidak boleh keluh, kenapa? Karena Allah sudah memberikan kepadanya kebahagiaan yang abadi. Apa itu? Akhirat. Kalau kita baca cukup, badan cukup, duit cukup, sudah cukup, namun dikir lagi nomor turun. Lalu kene itu jadi Allah. Jangan milih sama orang kafir duitnya banyak tapi tak sholat, bukan orang Islam. Ada yang iri, itu berarti salah kaprah. Orang baik iri sama orang jauh. Kira-kira kalau kita punya anak sudah baik iri sama orang jelek, pingin jadi orang jelek, bapaknya kamu enggak? Kamu enggak? Udah kerja enak, jadi pengangguran. Kira-kira gimana? Kerja jadi PNS, PNS, gajinya gede. Saya mau iri kan, pengen jadi kulit bangunan aja. Kira-kira itu mau di mana? Sama kata dalam itu kemana? Begitu. Gelok, begitu. Dan Allah juga begitu ke kita. Udah dikasih dikit, tinggal ngamalin. Ya Allah, dia begitu. Orang kata Allah, dia mikir. Karena kita nggak menggunakan akal normal, maka kita tersesat di dunia. Itu dia salah pikir. Salah pikir. Pengen hidup senang. Jangan salah pola pikir. Kita dagang bakso, datang tukang bakso baru lewat. Di mana tukang bakso lama? Saya ingat ya. Datang ke Cirebon, yang orang pintar orang Cirebon. Ayo sini terakhir datang. Belum juga bersaing dengan tukang. Alhamdulillah punya teman sama-sama tukang bakso. Oh, alhamdulillah. Begitu kita tak laku datangnya nih. Begini rasanya dagang tak laku ya. Sudah sampai kerja tak punya duit. Ya Allah mudah-mudahan terus pedagang yang kemarin yang lewat yang punya nasib seperti saya doa. Ya Allah mudah-mudahan Allah berikan sama dia. Saya juga waktu laku dapat duit banyak senang. Mudah-mudahan di antara saya seperti saya dulu yang merasain saya sekarang tak punya duit. Ya Allah, kalau kita sudah tinggal itu Allah berfirman.
Sahabat tanya, ya Rasulullah, saya sudah capek jadi orang miskin. Bagaimana biar aja saya dikabulkan? Kata Allah, doakanlah saudaramu yang seperti kamu miskinnya. Kalau kamu sudah ikhlas, Allah kabulkan doa kamu. Kalau kita gimana? Dagang bakso nggak laku, saya juga sama nggak laku, alhamdulillah ada temennya. Tapi saya dagang nggak laku hari ini cuma laku 2 mangkok, apalagi saya 1 mangkok. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mudah-mudahan saya tidak apa-apa kilo, ya Allah saya nggak laku, tapi teman saya jangan kasihan. Gitu. Saya laku itu nggak kira-kira ada di sini begitu. Nggak ada ya. Makanya begitu Allah jalan ngomong yang melanggar tadi tidak dipertanggungjawabkan. Saya langsung duduk. Yang suka melanggar tadi saya. Gitu. Maka dalam kitab hikmah diterangkan siapa ahli zikir itu yang apabila mendengar keburukan dia mengatakan aku lagi yang buruk. Maka dia menutupi keburukan dan menyembunyikannya. Sesungguhnya cirinya Syekh Mursyid adalah menutup aib murid-muridnya. Ada kabar alih-alih menghina Abah Aos, nyampe enggak ke Palembang? Nyampe ke Kalimantan, nyampe dalam waktu sehari, nyampe ke mana-mana. Sampai ada mobil lagi bilang ngomong ke muridnya, jangan ikut Kiai Ali. Jadi sesat. Masa abahnya dihina? Padahal baru baca SMP, langsung ponis. Luar biasa. Sampai sekarang belum minta maaf. Dan dari Kiai Ali penghina musyrik, pengkhianat. Padahal itu ciri siapa orang yang dikabarkan keburukan kepada dirinya, maka dia mengatakan keburukan itu, maka habislah seluruh amal solehnya. Ya. Jadi habis amalnya. Maka hari itu dia terhijab dengan Tuhan. Kiai Ali meminta Allah kurang ajar ya Kiai Ali. Habis itu aman. Harusnya bagaimana? Kiai Ali menghina Allah. Astagfirullah. Jangan-jangan bukan dia yang suka menghina saya. Saya pakai taklim tapi belum tentu bisa menunjukkan sebagai muridnya Abah Aos. Kadang-kadang kita punya perilaku yang merendahkan dulu. Abah, tutup itu SMS kan? Jangan mendengar dari tutup orang. Cukup kuping saya, cukup mata saya yang baca. Yang buruk bukan Kiai Ali saya. Itulah orang yang dibuka hatinya oleh Allah sehingga dikirnya usul dengan cepat seperti kilat. Itu ujian. Makanya kata Nabi, orang ahli la ilaha illallah akan diuji dengan fitnah oleh ahli la ilaha illallah. Allah berfirman, aku akan membedakan siapa orang yang benar-benar la ilaha illallah dengan orang yang hanya ucap di mulut tapi tidak sampai ke dalam hatinya. Maka Allah menguji dengan khobar keburukan. Makanya begitu mendengar yang melanggar tanbih tidak dipertanggungjawabkan. Kamu dengarnya di mana? Jangan-jangan saya. Di keluarga, si omata, si adik tambah. Bukan begitu. Saya. Begitu. Kalau mendengar kabar baik, oh ada ikhwan Allah begini. Oh ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan saya kebawa. Imam Nawawi koruptor. Kenapa saya bagi korupsi apa? Mau punya jabatan. Coba kalau di dia, oh duit triliunan. Kayaknya kalau dicorek sedikit tak kelihatan. Jangan suka merendahkan orang. Begitu mendengar Imam Nawawi korupsi, katakan jangan-jangan lebih buruk kalau saya punya kesempatan seperti beliau. Udah kalau saya diceritakan lagi, udah ngomong. Gimana korupsi keren? Mana yang korupsi oleh kesempatan? Kenapa kita tidak berzina? Tidak diberi kesempatan. Kalau ada kesempatan, soklah. Saya lupa gimana soklah. Sudah kamar lupa wajib berempat belanjang. Sudah mulus lagi, takut lagi, soklah. Saya kuat. Dikir Pak. Kesempatan kalau nampak gratisan. Makanya kiai dalam dipikir di mana diberi kabar buruk dia mengatakan jangan-jangan ini saya. Ini malaikat. Benar saya nggak bohong itu dibukakan kata itu. Pak, ada kabar.
yang melanggar takdir tanggung jawab. Dulunya kan orang Iwan ini yang melanggar takdir dia rasa itu nggak tanggung jawab. Memang dirinya melanggar. Apakah sudah bisa melakukan takdir? Saya ngasih tangan yang mana sudah takdir 100%. Jadi kursi disukai ketemu salaman mana? Kagak banget. Alhamdulillah kalau jalan menyampaikan penting disampaikan supaya paham. Tapi yang mendengar jangan merasa. Dengar itu, kamu tuh jangan kemana-mana. Di mana yang ngomong? Lalu orang yang kemana? Mudah-mudahan nggak kemana-mana kurang selesai. Kita malingkan. Gimana kalau tujuh? Hukumnya jika kamu dengar tidak malingkan, habis sama Tuhan. Kalau berarti kalau datang kasih rasa, mau jadi apa? Ini udah orang kata Abah Ano, capek ngurusin orang, ngurusin diri sendiri. Kalau orang banyak ngurusin diri sendiri, yang penuh dengan keburukan, tidak akan ngurusin orang. Anak tinggal di kolam, anak di WC, bodo amat. Gua aja mau benar. Gimana punya unjuk? Kayak sudah benar. Bukan itu Tiga ini penuh dengan fitnah. Anak kita main HP. Maka ada orang anak kita main HP. Siapa yang main? Kamu ini dia main HP sama. Main HP dia main HP. Main sama mobil kita. Lagi mana kita ada yang main HP. Ada yang main HP. Orang kali main HP. Kurang untuk kawan itu. Jangan beberapa kalian ada orang mati pada tidur. Mati pada tidur. Sadar dia loh. Kenapa yang tidur ketinggalan amal, yang ngomong kan salah sama. Oh saya, misalnya apa? Alhamdulillah saya dikasih melek. Doain yang tidur supaya bisa mulai kayak kita ini. Mau masuk ke jam 4 bulan masjid, lihat orang tertidur. Ya Allah, semua Allah berikan hidayah. Seperti Allah kasih hidayah kepada saya. Begitu jangan dicela. Yang mencela itu orang yang sombong, yang merasa dalam diri. Kita melaporkan, ya alih bagi benci, lapor dulu. Diomongin, mana kita boleh orang segini penuh di sini hadir. Orang ternempo, mana ternempo? Ternempo. Orang yang melihat diteliti sama orang yang terlihat, kamu kan? Jangan tahu. Sama dibikin dulu kita belum. Yang kedua, sendiri, ya sendiri. So, mendatang sahab. Ya apa? Benar. Yang menyaksikan apa ini? Kalau datang, bisa ketipu. Ini datang kayaknya awal-awal nih. Pandangan bisa ketipu. Kedua, baunya. Kalau baunya wangi, itu benar wangi. Kalau baunya plastik bakar, jelema-jelema arwah datang. Burung air burung kita tapi bau. Mau gitu kan? Begitu. Kalau bau kembang, itu orang soleh. Arwahnya berkembang, sesem wangi, orang soleh. Baru boni yang kesem itu karpet kena hujan berbau, jelema orang kan. Kalau wangi minyak fisik, minyak ajar aswad, kesem wangi, itu golongan wanita. Ada bau beberapa ketipu, nggak ada orang bermain. Itu, pandangan bisa ditukar. Air kencing. Tahu? Salah minum, soalnya teman saya itu. Teman saya tidur di kontrakan, malas, ada botol, masukin ke botol, tidur lagi. Teman saya pulang situ, malam mampir ke situ. Kata dia, ada air teh lumayan diminum. Jadi pandangan bisa efektif. Kalau baunya, ini masih ini, mungkin lagi.
saksi bahwa saya begini-begini, ada pelatihnya, bertahun-tahun, dan dia dong, ya, saya tahu, ya, jangan tidur, ya, baunya gini, datangnya dari mana? Seperti apa datangnya? Ada tes. Jin mau begini, datangnya begini, bentuknya begini, datangnya begini. Loh, saya ketemu jin Pak Kiai, ya, kita masuk ke gede, silapnya jakri. Oh, kalau jin datang ke manusia sampai udah ke atas. Kalau melihat kakinya, udahnya ke bawah, tidak ke kepala. Jadi kalau ada orang ketemu jin seutuhnya, oh, itu halusinasi. Itu ilmunya paham. Kalau wali datangnya dari mana, seperti apa, ke siapa datangnya, dan orang boleh datang. Saya alami, saya muslim dari Torikot, ketemu Rasulullah di madrasah, pingsan 2 hari 2 malam. Saya hanya melihat sekelebatan wajah Rasulullah pingsannya 2 hari 2 malam. Itu cerita Abu ini. Saking apa? Saking agungnya Rasulullah SAW. Ada Iwan ngomong, ya alhamdulillah saya pimpin ketemu Nabi Muhammad, dielus kepala saya. Nabi Muhammad bilang sayang. Terus saya saya alami melihat wajahnya beberapa detik saja. Bisa mungkin, oh ya Allah, kamu yang embel-embel ketemu Nabi bisa kemana? Jangan tertipu. Jangan tertipu. Aku sudah dilatih. Ada pelatih. Dulu begini, ilmunya dikasih dulu, di cara pilih ketemu wali Allah, doanya ini dijasahkan oleh guru, tidak sembarang, dikasih ilmunya, cara begini, begitu dibacanya tidak seperti sembarangan, harus ada etikanya, udah ada ijazahnya, ada izin. Mana itu kumpul ketemu sama sambul, sama sekali dari mana bos? Alhamdulillah, tertipu. Jadi kalau saya melihat, yang terlihat punya ilmunya. Satu keturunan, kedua bakat, ketiga ada gurunya, sempurna. Bisa lagi sama orang yang tidak baik, kalau dia budak-budak pedofil. Astagfirullah. Kalau muter-muter saya kan mengakhirnya di situ, duduk, ada duduk. Bukan kamu saja, kalau ditanya jawab. Saya dikawal lebih dulu. Ini ngebahas surat Al-Isra. Tanya tentang iman. Buat dari mana? Buat dari negeri sana. Ada apa buat di sini? Mana iman? Tuh. Alhamdulillah. Tolong tafsirkan surat Al-Isra dari 1 sampai selesai. Siap sok tafsirkan. Ditafsirkan. Tentu juga belum lah terjemah gimana diterjemah. Jadi belajar dari mana? Itu mana kita ngomong? Kalau saya nggak bisa, mana boleh? Semua juga bisa ngomong orang. Jangan sembarangan. Mana tesnya bisa ngomong dengan yang begini? Tesnya begini saja, ini contoh. Maka lihat wajah Pak Yoman, lihat matanya, lihat hidungnya, lihat mulutnya. Dia ngomong apa enggak? So, matanya ngomong apa matanya? Makanya kata Allah, belajar itu ada 3 tahap. 1, mendengarkan Nabi ngomong. Jadi sahabat mendengarkan kalau Nabi lagi ngomong. Pakai mulut, pakai kuping, masuk ke kuping simpan dalam mulut. Namanya hadis. Yang kedua, kita tidak mendengar dari Nabi, tapi ada kitabnya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tafsir Quran, terjemah Quran dibaca oleh kita. Belajar dari membaca. Jadi kita. Kata Al-Hawas, ada pelajaran yang paling berharga untuk orang khusus. Nabi tidak ngomong, Nabi tidak nulis, tapi sahabat menerjemahkan Nabi. Bagaimana? Dia melihat Nabi lagi duduk, kemudian dia mendengar kalam-kalam dari Rasulullah SAW. Itu yang paling top.
Makanya di Quran ada istilah namanya muhkamat. Begitu dibaca langsung paham. Ada yang mutasabihat. Allah berfirman, kebanyakan di antara mereka menyukai ayat yang mutasabihat sehingga dia tersesat dengan pemahamannya. Gila. Kecuali orang-orang yang di sisi Tuhannya yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya sehingga mereka bercakap-cakap berkata-kata dengan kalam Tuhannya. Jadi ayat yang mutasabihat diterjemahkan hanya untuk orang yang diberi petunjuk. Yang ketiga, Allah memberikan Al-Quran dalam bentuk huruf. Alif lam mim, alif lam ra, mim ain sin qaf, nun. Itulah kata-kata dari orang wanita. Tidak ada perkataannya, tapi mereka paham. Sahabat melihat Nabi dari dulu langsung menangis. Aku mendengar perasaan kajian Nabi Muhammad SAW. Aku sahabat, kamu kenapa nangis? Begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya. Lalu tahu. Jadi lagi duduk aja bisa kebaca. Makanya begitu yang boleh muncul bisa ditanya. Kalau kamu belum bisa baca apa yang dikatakan orang tidak ngomong, bagaimana dia boleh bisa ngomong? Kalau belum bisa ngomong berarti bohong. Dilatih dulu, duduk aja. Kamu kafir, ambil atas kalah. Makanya kita ketemu semua virus malu semua baca. Sesungguhnya di akhirat nanti mulutnya dibungkam, tangannya ngomong sendiri, kupingnya ngomong sendiri, matanya ngomong sendiri, bersaksi di hadapan Allah. Gak ada yang bisa berdusta. Benar nggak? Apa sekarang? Siapa yang tahu perbuatan dosa tangan kita? Ya kita sendiri. Mana bobot ke sini? Tolong kok bilang, bobot sih. Itu, bahkan tidak kenal, jadi tidak kenal siapa, namanya juga tidak tahu, suka kenal aja di sini. Lihat di matanya ngomong begini, hidungnya ngomong begini. Tidak ditanya. Kayak ada dulu, ada kiai, Rasulullah, berjas juga, salaman itu, salaman dia kumpul lah, kiai. Jadi salaman itu berjumlah kita anda, kalau kita kiriman ke keluarga duduk, bapak umur berapa? 60. Bapak kiai, biasa saja. Jadi gelarnya ada tahapnya kiai. Ya. Bapak umur 60 ya, saya 40. Jadi bedanya 20. Waktu dia umur 20 tahun, saya sudah lahir apa belum? Waktu dia umur 20 tahun, berarti saya sudah lahir apa belum? Belum. Saya ngomong, bapak waktu umur 20 tahun, bapak pernah merampok. Komplit dia. Kok bisa tahu? Saya kan belum lahir. Kok bisa tahu? Ya, ayatnya sih. Soalnya tangan bapak yang ngomong gitu. Langsung ambil tangan, cium tangan kita. Emang benar kalau kamu begini. Saya kalau nggak diselamatkan apa anak saya mungkin sudah terjerumus kayak gini. Dari mana saya bisa tahu orang itu maling? Ngomong. Makanya kita dulu tidak bahasa musik, nggak usah pakai tidak banyak ngomong dulu. Semua sudah ngomong. Apa turungan, apa dia kata banyak lupa, apa turungan kalau sholat banyak melamun, apa turungan tangan ini pernah berdosa. Semua pandainya ngomong. Oleh musik ditutupin. Apabila air pun tersikat kelihatan. Aku menutupinya. Allah berfirman, siapa orang yang duduk bersama orang yang suci, maka kamu menjadi suci. Oh, jadi musik, jadi suci. Begitu. Apabila kamu duduk bersama orang yang diridhoi oleh Allah, maka Allah tidak melihat keburukan kamu. Aku akan melihat gurunya. Maka kamu mendapatkan ridhonya. Jadi dapat ridho yang guru ya alhamdulillah. Begitu Bapak, kayaknya guru kita tidak pernah bukan muridnya. Rumah guru bapak ibu pagi cicing orang mana? Guru ngomong tidak tahu segala-galanya. Itu makanya bisa ngomong dengan yang tidak kelihatan. Tidak ngomong kan? Alhamdulillah. Tidak. Riadonya ada, latihannya ada, gurunya ada. Oh, saya kalau ngomong
suka berhenti apa enggak? Kalau dikasih waktu 2 jam ngomong kan mikir, kalau mau beri yang habis, ya habis kalau saya dari itu ada, aku dibatas kayak ini kalau sih mau itu ada, mau biar sebulan mana tiba 30 hari, oh itu kita jauhan enak ini, tapi mau beda-beda, karena yang ngomongnya bukan saya. Nanti Bapak ada gurunya, ada pelatihnya. Ini saya untuk katakan nanti kalau dia jelekin saya, hati-hati nanti kamu rugi ke bawah celaka sama dia tahu. Jadi tidak asal tahu-tahu saya tahu bukan ada gurunya, ada pelatihnya. Ada pelatih. Nih baca ini. Al-Quran ini coba terjemahkan. Sudah. Coba. Tahu? Saya suruh menerjemahkan surat Al-Kahfi, dibaca, baru dengar terjemahannya. Ini terjemahannya gimana? Saya panggil, gimana? Kemana? Ikut keluar mana? Keluar yang waktu dulu Ashabul Kahfi dengan sahabatnya tinggal dalam gua selama 309 tahun. Ikut ke situ. Ada dari orang itu ngomong dalam gua. Yang satu ngomong gini, yang kedua ngomong gini, Ashabul Kahfi ngomong gini. Begitu ngomong, sudah beres ngomongnya hafal. Coba baca surat Al-Kahfi. Semua ucapan yang dibuat ada di Quran semua. Jadi orang membaca Al-Quran, saya ikut dalam doa. Jadi belum lahir sudah tahu orangnya sudah lahir duluan. Itu teh ada latihan. Tahu membeli 40 ekor kuda. 40 ekor kuda yang bagus. Kuda pilihan, kandangnya aja berteteskan emas dan perak. Dirinya sudah mungkin nggak saya perlu punya kuda kandang pakai emas? Mungkin nggak? Si Allah bukan asli. Ini saya untuk membagi orang sembrono yang buruk sangka. Bukan begitu, tidak mungkin seorang wanita pun punya istri kuda pakai emas. Atau kira-kira bukan begitu maksudnya. Apa kuda itu? Kendaraan. Apa kuda itu? Amal. Wal'adiyati dohan, pamuriyati kodal, pamuhirati su'ala, pasar nabi, nakam, pasar nabi jamak. Wal'adiyat demi kuda yang berlari di medan perang. Sampai lama kudanya menyentuh tempat mengercikan batu di kala tersebut batu. Kemudian dia menerbangkan ke tubuhnya. Subuh mereka telah di tengah musuh-musuhnya. Demi kuda perang. Apa kuda perang? Ya saja sedang beramal. Tahajud malas makan. Puasa lapar makan. Jihad. Kuda ini kuda kendaraan. Kendaraan siapa? Kendaraan ruh yang mau pulang kepada Allah. Jasad ditinggalkan di tanah. Ruh yang terbang. Kalau saya mau mobil ini, mau betul kuda, mobilnya bawa masukkan. Yang di dalam mobil masuk ke sini, mobil disimpan di luar, kendaraan. Jadi kuda apa? Yang dipakai amal. 40 kuda. Apa 40 itu? Kesempurnaan. Kedewasaan. Jadi orang yang beribadah dengan pemikiran sudah dewasa. Artinya sudah sempurna. Amal yang sempurna, sholatnya benar, sahnya benar, rukunya benar. Itu 40 kuda. Mahal. Kudanya mahal bisa sholat. Tidak semua orang bisa sholat. Tidak semua orang bisa zikir, tidak semua orang bisa ibadah. Kita sudah bisa sholat tasbih tiap hari. Orang lain kalau harus tahun kali aja belum. Enggak. Kandangnya kuda berteteskan emas dan perak. Ikatannya pakai sutra. Amal itu, kandangnya amal itu, penjaganya itu ilmu. Kalau tidak punya ilmu, ada yang jaga. Kenapa ulama lebih rajin ibadah daripada orang bodoh? Karena ulama lebih berilmu daripada orang bodoh. Istilahnya kandangnya ilmu. Utamanya amal pakai ilmu. Makanya berteteskan emas. Ilmunya mahal. Seperti perhiasan ilmu itu. Makanya amal sempurna dengan maka
sutra ke Mekah 40 bulan untuk obatin apa? Sudah. Yang dimakan kudanya apa hatinya? Hatinya kuda. Bapak sholat, jasanya yang sampai hatinya. Makanya kalau bapak sholat nggak pakai hati, nggak usul, nggak jadi obat. Makanya obat sultan orang buruk sangka sembuh dengan ibadah yang dengan hati. Apa itu zikir? Cuma dibahasakan seperti sejarah, biar enak dan mudah dimengerti supaya penjajah tidak paham. Padahal obat sultan ibadah dengan hati. Selesai dengan obat dulu. Itu memang Allah. Siapa yang makan rumput yang di madrasah? Apa rumputnya? Ilmu syariat, dikir la ilaha illallah. Kalau rumputnya habis, nggak bakal dikir terus. Illallah sayyiduna. Setelah itu dikir kopi di mana saja, di kamar mandi lagi makan lagi minum. Siapa orang yang minum air di madrasah? Apa air itu? Yang keluar dari tanah. Oh, kalau digali ada, kalau tidak ada. Orang minum air itu semua juga dari bawah tanah, apa dari langit yang tidak akan ketemu kalau tidak begini. Oh, kalau rumput keluar, apa diucapkan? Kalau ini digali. Oh, ketemu obat kedua penyakit kohon, penyakit lupa kepada Allah. Satu dengan di kerjaan. Kalau di kerjaan ada habisnya, ada minuman yang tidak pernah habis. Seperti dikir jadi obat lupa di kerjaan dikir. Oh, sudah itu kan obat. Kalau dijelaskan panjang, dia pusing dia sakit obat. Obat. Dilatih sama guru, obat sekian artinya apa? Ya, nanya ke siapa tahu. Begitu guru nanya, awak ibu, ada satu kali nanya, buat ini artinya apa? Begini, sudah sampaikan ke guru. Kok bisa? Iya. Selesai. Alhamdulillah. Itu. Saja melatih. Saja mengingatkan. Jadi kalau saya mau payung aneh-aneh, ada gurunya, ada latihannya dari itu. Bukan saya itu orang kalau dilatih 2 tahun, murid saya sudah 25 tahun. Murid kok apa? Oh, gitu. Aku tuh 25 tahun. Oh, yang buat murid 25 tahun. Hati-hati gitu ya. Kalau kabar kita, karena yang mau murid sekolah S3, jadi bener-bener S3. Kayak apa-apa, sama nama. Kalau orang sekolahnya udah S3, jangankan benernya, salahnya juga bener. Jangankan benernya, salahnya juga bener. Tuh, begitunya S3 apa? Kenapa abang begitu? Karena orang S3 mau bikin ilmu sendiri. Saya ini sama kita penjelasan ke abang langsung dari jauh, ini mesti tahu aja. Orang S3 nya senang tuh, makanya pendidikan harus tinggi. Jangankan benernya, salahnya juga itu sekolahnya tinggi. Padahal berbalik. Orang yang sekolahnya S3, kalau benar pantas ke sekolahnya S3. Kalau salah, pantas salahnya. Sudah sekolah tinggi, masih salah juga. Jadi salahnya benar, sudah sekolah masih goblok. Kalau orang buka huruf, benarnya betulan. Kalau salah, tidak pantas, makanya kagak sekolah, makanya kata apa. Kalau orang S3 salah, yang bukan benernya salah juga benar. Udah sekolah masih salah, jadi benar salah. Udah tahu salah, jadi benar-benar salah. Makanya abang menjawab benar-benar, jawabannya salah benar. Abang kok benar semua? Abang makanya bantul. Yang benar ya benar, emang benar yang salah, benar-benar salahnya. Di bahasa guru luar biasa. Si A begini, si B begini, menyenangkan orang lain. Makanya hati-hati menjelaskan. Makanya kemarin ada itu koi lain protes. Ini supaya bisa menjelaskan.
protes. Jadi waktu itu saya ngurusin rekod apa itu. Kata Abaim yang ngomong Abah Aus itu wali Allah karena beliau penerus Allah. Jadi menerangkan bahwa saya Muhammad Abdul di sini rasa ngomong kepada muridnya itu wali Allah. Jadi mursyid di tarekat lain sudah meyakini kuatnya Allah. Padahal belum ketemu, tapi sudah ngomong. Oh, itu ya. Jadi kita pelajaran. Waktu itu muridnya nanya, ya Syekh, di sini rasa ada dikir 77 jam. Itu di sini rasa. Kata saya mursyidnya, jangan mensinapi sebelum tahu. Gurunya tahu itu. Kata dia, kalau itu si dikir 77 jam dari saya Muhammad Abdul, berarti dia sudah ada dalam bertoriko. Tapi saya yakin itu bukan dari Muhammad Abdul. Pasti bukan. Tapi karena Allah saking cintanya kepada muridnya, maka dikir itu dijadikan wasilah keselamatan negara dan rakyat. Jadi sudah. Bismillah. Ya Syekh, ada muridnya saya Muhammad Abdul datang ke sini, wakil musik, wakil talqin. Ya udah kamu temui, tanyain ini yang namanya dikir 77 jam. Akhirnya muridnya nanya, jadi saya mau nanya, dikir 77 jam itu apa? Saya bilang itu ide dari seorang murid yang dikasih oleh Abah hadiah ulang tahun. Makanya 77 jam adalah umurnya Abah kalau 77 tahun. Jadi itu hadiah. Dia bilang alhamdulillah guru saya benar dalam tawajunya. Jadi itu namanya ide dari Iwan yang disampaikan ke Abah. Abah mengizinkan. Jangan sekali-kali ngomong, itu instruksi dari Abah. Kalau seorang syekh mursyid menginstruksikan zikir yang banyak kepada muridnya, kemudian diekspos di dalam Facebook atau HP, itu sama dengan buka aurat. Jadi seorang wali menutupi keagungan ibadahnya. Kalau dibukakan, itu namanya sudah ada seorang syekh. Jadi, tapi kalau murid sah-sah aja, gitu ya. Jadi kalau murid sah-sah aja, tapi jangan dikatakan itu dari Allah. Jadi ternyata kalau sudah masuk HP, ternyata korek-korek lain juga melihat kepada kita. Apalagi dimasukin HP, dikir 77 jam, ada kaosnya, ada berikutnya. Jadi korek itu kalau bisa sembunyi. Saya bangun malam, mata saya merah, ditanya, jadi matanya merah. Saya kan semalaman gak tidur, tahajud sama dikir. Itu hari itu tahajud dikirnya habis. Jadi kalau matanya merah, gak tahu ini kayak kepodel-podel gigit. Jadi kebanyakan tahajud kami enggak biasa aja. Gitu. Itu namanya manifat. Jadi dikir 77 jam diekspos dalam web. Gitu. Terlibat lain tidak terima. Dan setiap amal disembunyikan, bukan diperlihatkan. Kalau diperlihatkan dibaca orang, bertanggung jawab. Tidak ada ibadah yang harus kelihatan. Rasulullah kalau keluar rumah, dia mencorek minyak, dioleskan ke bibirnya. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah mencorekkan? Supaya orang tidak melihat aku saum. Itu, ya bang, masuk dulu saum. Ya, bagi mutim kalau makanya bernyawa datang lagi pagi pasti tadi semua pagi dia tidak makan. Maaf ya, nanti dia bohong. Ngomong itu dia bohong. Yang keren, dia bohong. Gak makan daging 40 hari. Kalau mana iman, kalau makan iman itu sembunyi siapa? Tidak boleh kelihatan orang. Kata apa? Siapa yang kelihatan orang diceritakan bubur. Pikir itu jam ketahuan orang bubur. Apalagi instruksi Allah tidak mungkin, makanya mursyid lain mengatakan tidak mungkin dari awal, pasti dari muridnya. Begitu saya kabarkan dan dia ulang tahun itu kepada Allah, kata dia, alhamdulillah, semoga kita tidak ada buruk sangka kepada Allah itu. Jadi senang jadi kasih kabar saya. Untuk nanya, selamat itu kalau mursyid. Alhamdulillah, kan? Alhamdulillah ya, bagus ini banyak.
ibadah itu jangan terbatas. Jadi kalau ada imamnya piano kurang mingguan gitu di jam kurang mingguan aman, makanya jadi aman, saya jadi aman. Ya, kalau ikut saja, jangan ngomong. Kamu kemarin ikut tadi ke 7 jam, wah biasa aja tengok orang mau kurang aman. Paham ya? Oh banyak pola pikir yang menyimpang. Nanti kita di sesi berikut kita ceritakan lagi. Dan kenapa orang susah, kenapa orang senang, semua ada jalan, semua ada di kita sendiri. Sekali lagi orang yang berpikir sesuai dengan jalan Allah hidupnya mudah dunia. Jangan salah lagi kalau pikiran, nanti kita bahas lagi. Ada 3 kepentingan, orang kepentingan bagi mereka. Dan pada waktu lebih maafkan saya kalau ada kata yang salah, ya. Paling tersinggung apa? Doakan saya biar sehat, juga saya banyak. Jadi kalau mendoakan saya sehat, apa kebawa saya? Dari mana doain yang nyebelin, pasti kita tambahin ayam, mudah-mudahan sehat. Ini doain ayam juga. Kita doain kiai sehat, limpah. Ini belajar tadi sudah paham ya? Ini pandangan begini, jadi ikhwan begini. Insya Allah kalau kita sudah bisa menghilangkan keburukan hati, maka doa kita diterima oleh Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.